Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Ibu Nur Hasana M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian pembelajaran SD dan teman-temanku yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar evaluasi penilaian, pengukuran, dan tes yang terdiri dari saya sendiri, Lutfia Nurul Kuldi, selaku moderator. Saya Hasya Sriani. Saya Sita Asnia Putri. Baik. Next. Di sini selanjutnya ada konsep pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran yaitu pemberian angka tentang suatu hal atau dari kata lain, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Nah, pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang artinya itu sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria tertentu. Pengukuran yaitu pemberian angka tentang sesuatu hal. Nah, next, di sini ada proses pengukuran. Ada dua proses pengukuran. Yang pertama itu ada penskoran atau scoring, yaitu proses memberikan angka terhadap jawaban tes yang diberikan oleh siswa atau terhadap jawaban instrumen. Yang kedua ada skor total, yaitu angka yang diperoleh siswa dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item yang telah dijawab benar oleh siswa. Next. Di sini ada konsep penilaian. Pengertian dari penilaian adalah proses pengumpulan data, informasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan. Nah, penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Nah, kemudian dianalisis dan digunakan dalam kelas untuk mengambil suatu keputusan. Next. Di sini ada dua proses penilaian, yaitu yang pertama ada penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Nah, penilaian acuan patokan yaitu sering disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru, dan sedangkan PAN atau penilaian acuan normatif yang disebut dengan norma relatif adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang diterapkan. Nah, dengan menggunakan PAP, yaitu kurva nilai, kemungkinan menunjukkan tiga model, yaitu kurva normal, juling ke kiri jika nilainya mayoritas kecil, dan juling ke kanan jika mayoritas nilainya besar. Sedangkan dengan menggunakan PAN, maka kurva nilai akan selalu normal, karena seberapa kecilnya pun nilai siswa jika paling tinggi di kelas, itu maka akan tetap mendapatkan nilai A. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hasya Sriani. Kami persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini ada konsep evaluasi. Pengertian evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dan arti. Berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Selanjutnya di sini ada hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Hubungan di antara ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut. Di sini gambarnya nggak ada ya, tapi udah dikirim, boleh dilihat gambarnya di PPT. Sini ada kegiatan evaluasi pendidikan adalah pengukuran terhadap hasil belajar siswa dari aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik dengan menggunakan tes dan non-tes, sehingga diperoleh skor dengan angka FL Flow. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Di sini ada dua. Yang pertama tujuan umum. Untuk menghimpunan bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami peserta didik. Yang kedua ada tujuan khusus. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan dari evaluasi pembelajaran antara lain. Yang pertama, untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan balikan bagi penyempurnaan program pembelajaran. Yang kedua, untuk menentukan nilai atau angka berdasarkan tingkatan hasil belajar peserta didik yang selanjutnya dipakai sebagai angka 36 evaluasi pembelajaran sekolah dasar rapor. Dan juga dapat dipakai untuk perbaikan proses pembelajaran secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk keperluan seleksi, misalnya ujian seringan, masuk kelas, akselerasi, atau ke lembaga pendidikan tertentu. Yang keempat, untuk kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Aca. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Sita Asten. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya, next. Di sini ada fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi instruksional. Hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik atau feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya. Yang kedua, fungsi administratif. Sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, fungsi diagnostis, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupaya upaya-upaya pemecahan masalah. Next. Di sini ada manfaat penilaian pembelajaran. Yang pertama, manfaat penilaian bagi guru. A. Dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. B. Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkannya sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pembelajaran selanjutnya. Yang C. Dengan melaksanakan penilaian guru akan dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakan sesuai atau tidak. D. Hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru atau melaporkan kemajuan belajar siswa kepada orang tua atau wali siswa. Next. Yang kedua, manfaat penilaian bagi siswa. Yang A, hasil penilaian dapat menjadi pendorong siswa agar belajar lebih giat. Yang B, hasil penilaian dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Yang C, hasil penilaian merupakan data tentang apakah cara belajar yang dilaksanakannya sudah tepat atau belum. Next. Yang ketiga, manfaat penilaian bagi siswa. Yang A, hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah
untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Yang B, hasil penilaian merupakan fakta yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa yang akan datang. Yang C, hasil penilaian merupakan bahan untuk mendapatkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Ini ada kesimpulan. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penempatan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau tercapaian kompetensi rangkaian kemampuan mahasiswa. Pengukuran dalam bahasa Inggris berarti measurement yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada dasarnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Cita Alia. Selanjutnya di sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi hasil diskusi kami. Ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang belum paham? Apa sudah paham semua? Jadi nggak usah ada sesi tanya jawab ya. Sekarang saya tutup. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari kelompok 1. Bila kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.